bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Itang Romansa, SPDI. CGP Angkatan 11 akan melaksanakan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah SD 1 Medanglaya. Selamat menyaksikan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita semua berkumpul di sini dalam acara diseminasi penerapan budaya positif. Sambutan dari kepala sekolah, waktu dan tempat kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Ilahi Robi atas karunia dan inayahnya. Kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan acara diseminasi budaya positif. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan waktunya terhadap saya untuk memberikan sambutan. Saya sebagai kepala sekolah mengucapkan selamat kepada Bapak Itang yang sedang melaksanakan CGP sebagai wakil dari SD Negeri Medanglaya 1. Mudah-mudahan beliau sukses dapat melaksanakan tugas dengan baik, sukses mendapatkan nilai yang terbaik pula, dan segala ilmu yang beliau serap di CGP bisa diamalkan, diterapkan di sekolah SD Negeri Medanglaya 1. Amin. Acara selanjutnya yaitu penyampaian acara pokok, yaitu penyampaian materi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Itang Romansa, SPDI, selaku CGP Angkatan 11 dari SDN 1 Medanglaya. Ibu guru hebat semuanya, kebetulan pada hari ini kita akan melaksanakan diseminasi budaya positif khususnya yang ada di SDN 1 Medanglaya. Tapi sebelum kita mulai presentasi ini, alangkah baiknya kita melakukan ice breaking. Mohon ibu-ibu berdiri. Oke. Siap. Silakan berhadapan-hadapan. Kita akan melakukan ice breaking yang paling simple. Semoga ini bisa kita terapkan nanti di kelas kalau kita mengajak para siswa. Ice breaking ini caranya, silakan Anda bertatap muka, lalu Anda tersenyum selama 1 detik. Silakan. Alhamdulillah sudah. Berarti kalau kita nanti di kelas menghadapi siswa yang agresif atau bisa kita lakukan ice breaking,
dengan cara berhadapan-hadapan. Nah, kebetulan dalam pelaksanaan diseminasi atau aksi nyata budaya positif ini, kami sudah membuat sebuah presentasi. Kelihatan di layar. Sebelum kita melaksanakan presentasi kebaikan dari budaya positif, kita membuat kesepakatan kelas dulu. Kebetulan sudah dibikin ya. Yang pertama ada alhamdulillah, jadi sudah sambil mengisi jadwal kehadiran. Yang kedua saling menghargai. Yang ketiga angkat tangan jika berpendapat. Yang keempat menonaktifkan seller atau gadget. Yang kelima mengikuti destinasi sampai dengan selesai. Next. Nah, tujuan dari budaya positif ini sudah kita ketahui dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, yang menerapkan Tuturi Hadayani Ingarso. Satu lagi semuanya ini sudah kita jabarkan di dalam tujuan diseminasi ini, khususnya untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Filosofinya kita ambil dari Bapak Pendidikan kita, yaitu menuntut segala kewenangan yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan bagian setingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, kebetulan kita melaksanakan aksi nyata diseminasi ini di SD 1 Nelayan. Untuk poin ini ada tanggung jawab guru, ada 3. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, interaksi guru dengan siswa, guru dengan guru, sarana prasarana yang baik. Yang kedua, penggangguan atau pelanggaran disiplin. Yang ketiga, terciptanya budaya positif. Tujuannya yaitu yang pertama, agar membentuk karakter murid, guru, dan visi misi sekolah. Yang kedua, dapat tercipta pribadi yang terkontrol dalam diri dan karakter yang kuat, yang jadi penggerak sebagai guru atau tatanan kependidikan sekolah untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Ini yang masuk dengan tujuan budaya positif. Nah, saya membuat 3 pertanyaan. Bagaimana tanggapan reaksi dari rekan-rekan? Yang pertama, disiplin itu berkaitan dengan tata tertib. Setuju atau tidak? Setuju. Bagus. Yang kedua, hukuman dapat mendisiplinkan anak seperti membaca. Itu termasuk hukuman untuk mendisiplinkan atau tidak? Membaca. Saya ambil satu contoh membaca. Kalau untuk kebaikan pasti bisa ya. Yang ketiga, pemberian hukuman dengan hal positif, yaitu membersihkan halaman sekolah. Apakah bisa meningkatkan disiplin anak? Bisa. Yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bisa. Ya, terima kasih. Berarti visi misi dari Ibu yang tadi disebutkan dalam pertanyaan ini sudah sesuai dengan budaya positif yang akan kita pahami dalam kesempatan diseminasi kali ini. Rekan-rekan semuanya yang hadir, ada 7 konsep utama dalam budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positifnya. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia. 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Melanjutkan yang tadi, yang pertama dari disiplin positif itu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi mudah-mudahan setelah kita mempelajari tentang budaya disiplin positif di sekolah kita bisa membuat paradigma baru dengan siswa jadi rajin, ibu gurunya semakin semangat, dan sekolah juga semakin bisa melaksanakan budaya positif dengan baik. Lanjut. Nah, kebetulan yang menjadi acuan dari kurikulum Merdeka ini tentang profil pelajar Pancasila, dan jumlahnya juga bukan 5 tapi ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, kreatif. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bernalar kritis, dan yang keenam, mandiri.
Selanjutnya, poin yang kedua dari disiplin positif. Disiplin positif itu dimaknai dengan sesuatu yang bukan sebagai hukuman atau patuh ya. Nah, untuk di sini kita akan menerapkan disiplin positif untuk menemukan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Selanjutnya, poin yang ketiga tentang kebutuhan dasar manusia. Ini udah ada tentang kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup atau survival ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang terakhir tentang kesenangan. Selanjutnya, yang keempat tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi sering dikaitkan dengan dorongan yang timbul pada diri seorang untuk kebaikan yang maju. Yang kedua, bisa menghindari kenyamanan dan hukuman. Yang ketiga, bisa mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang keempat, menghargai kebajikan diri sendiri. Yang selanjutnya masih motivasi ya. Ada satu konsep tentang disiplin identitas gagal dan konsep identitas yang sukses. Kebetulan yang digagal ini kebanyakan mungkin yang sering kita lakukan sekolah ya, mungkin itu tentang hukuman. Sedangkan yang suksesnya tentang konsekuensi dan restitusi. Ini bisa kita baca ya. Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, maksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Selanjutnya ada penghargaan, tidak efektif, merusak hubungan, menghentikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking atau merampas hak tentang menghargai dirinya. Sedangkan konsekuensi atau yang disebut sukses yaitu penguatan tentang jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan dengan stimulus atau respon. Murid menghormati peraturan, hilang waktu untuk memenuhi kesalahan. Yang keduanya tentang restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya, orang lain, teori kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Selanjutnya yang kelima. Nanti sudah beres materi ya, silakan untuk ada sesi tanya jawab. Yang kelima masih konsep disiplin pendekatan restitusi. Ini pengertiannya ya. Diambil dari Gosen 2004. Selanjutnya ciri-ciri restitusi ini sudah ada 7. Belajar dari kesalahan bukan menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat di dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari, tindakan fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan dan fokus pada solusi. Selanjutnya perbedaan contoh kasus siswa sering trauma sekolah ini bisa terjadi dalam penerapan budaya positif ya. Yang pertama, hukuman. Guru menghukum siswa tersebut lari keliling lapangan tidak kering. Guru memberi tindakan langsung. Itu yang sering terjadi di setiap sekolah ya. Yang belum tahu budaya positif. Yang kedua, konsekuensinya. Guru memberikan konsekuensi untuk membuat tugas sesuai mata pelajaran di jam siswa itu terlambat 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Yang ketiga, restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas, dirinya membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Nah, ini yang terbaik ya, jadi dengan cara restitusi. Yang keempat, guru masih bukan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi yang diambil itu tentang restitusi. Selanjutnya, ini contoh penerapan 5 fungsi kontrol di seorang guru ya. Ada penghukum, ada membuat merasa bersalah, ada yang sebagai teman, lanjut, ada yang sebagai pemantau, dan terakhir ada yang sebagai manajer. Kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri, sudah di posisi mana kan kita? Pemantau, manajer, pemberi teman, atau yang tadi 5 poin itu. Nah, yang terakhir, seperti yang kita tadi bikin keyakinan kelas, kita sudah bikin. Ini cara menentukan keyakinan kelas. Nah, ini udah ada fotonya ya. Jadi serunya kita membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas di dalam kelas beserta siswa. Selanjutnya, ini
tadi saling menjaga kebersihan bina, belajar dengan antusias, saling membantu dan kerjasama, menerapkan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang terakhir, disiplin diri. Inilah yang menjadi acuan dari disiplin positif, itu segitiga institusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Yang ketiga, menstabilkan identitas. Terakhir, segitiga institusi ini dipakai sebagai solusi dalam menjawab suatu masalah dan dalam penyelesaian budaya positif. Yang pertama, bisa menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, atau menanyakan keyakinan. Semuanya ini dilingkup menjadi satu dengan terciptanya budaya disiplin positif di suatu sekolah, sehingga siswa semakin semangat untuk belajar. Demikian pemaparan diseminasi budaya positif di SDN 1 Medan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Selanjutnya waktu diberikan kepada pembawa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Itang yang sudah memberikan materinya dengan jelas, dan kepada rekan-rekan guru yang ingin bertanya dari materi yang tadi disampaikan oleh Pak Itang, dipersilahkan. Dibatasi untuk 3 pertanyaan saja. Silakan. Bu, silakan Ibu. Bagaimana cara penerapan kita kepada siswa mengenali dimensi profil pelajar Pancasila? Begitu, Pak. Ya. Silakan Bapak. Terima kasih kepada rekan guru Imela yang telah bertanya tentang PRIMA ya, atau profil pelajar Pancasila. Sesuai dengan kurikulum yang telah kita canangkan ya, untuk tahun 2024 ini semua sekolah wajib melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, poin penting dalam poin pembelajaran merdeka itu, kurikulum merdeka tentang P5 ya. Kebanyakan orang menyangka P5 itu ada 5, tapi sebenarnya ada 6 poin yang paling atau dimensi yang harus kita terapkan kepada siswa. Semoga siswa menjadi pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa, bertakwa itu digabung dengan berakhlak mulia. Kebanyakan agama apapun, Islam, Kristen, Katolik, Buddha, itu semua sama, dikaitkan dengan berakhlak mulia ya. Jadi jangan terfokus pada satu agama. Yang kedua, kreatif ini dipentingkan agar siswa selalu membuat suatu kemajuan ya, dari pembelajaran maupun di kelas ataupun di luar kelas. Ini kreatif, selalu menemukan ide yang bagus. Nah, ini yang menjadi yang ketiga, gotong royong menjadi ciri khas kita bangsa Indonesia dengan gotong royong. Ada yang keempat itu berkebinekaan global. Jadi kita jangan terbatas satu suku, satu ras, jadi harus global, satu Indonesia, satu Nusantara. Yang kelima, bernalar kritis. Ini dimaksudkan agar siswa bisa membuat suatu jalan keluar dari suatu masalah itu dengan berpikir secara ini baik tidak, ini solusi terbaik tidak. Jadi siswa sudah dilatih untuk bernalar kritis ya, untuk pintar membaca situasi. Dan yang terakhir, ini pasti mandiri. Jadi siswa itu jangan tergantung atau duduk di tempat saja, tapi harus bisa membuat suatu perubahan untuk lebih baik lagi, khususnya di lingkungan sekolah, teman-temannya ataupun di lingkungan keluarganya. Demikian mungkin, semoga Ibu kurang pas ya untuk jawaban yang pertama. Ya, terima kasih. Selanjutnya Ibu. Ya. Baik, untuk penanya yang kedua dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dijelaskan tentang kebutuhan dasar manusia. Yang jadi pertanyaan saya adalah apa saja yang termasuk pada kebutuhan dasar manusia? Terima kasih Ibu Eno atas pertanyaannya. Seperti yang telah diterangkan tadi dalam presentasi, kita kebanyakan menyangka kebutuhan manusia itu sekunder
primer, tersier ya. Ternyata selama pelajari kita tentang budaya positif ternyata itu dibagi-bagi lagi dan mungkin ini yang mewakili ya. Jadi ada 5. Kalau bahasa Inggrisnya itu ya ada survival, belonging, power, fun, dan freedom. Jadi yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup ini sudah menjadi kodrat manusia. Yang kedua cinta dan kasih sayang. Yang ketiga kebebasan. Jadi kita sering mengingat kebebasan ya, itu termasuk kebutuhan dasar. Yang keempat kesenangan. Kita mungkin bisa sibuk mengajar juga harus mencari hiburan agar pikiran kita selalu tetap positif. Dan yang terakhir kekuasaan. Jadi semoga kebutuhan dasar manusia ini yang 5 kita bisa mengetahuinya, dikarenakan dari dulu kita mungkin tahunya ada 3 ya, primer, sekunder, dan tersier. Ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dimiliki atau seseorang yang bisa mengisi yang 5 ini insya Allah dalam keadaan bahagia. Amin. Selanjutnya ada lagi. Selanjutnya untuk penanya yang ketiga dipersilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Bapak, saya bertanya apa bedanya kesepakatan kelas dan keyakinan kelas? Terima kasih. Ya, bagus sekali. Tadi udah ada di dalam presentasi ya. Kebanyakan kita di ajaran baru ini membuat, khususnya ibu wali kelas ya, membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ternyata itu ibu kalau kita pelajari ada perbedaan sedikit antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Jadi kalau kesepakatan kelas, contohnya ada di sini. Nah, ini udah penjabaran dari kesepakatan kelas. Jadi ibu kalau keyakinan kelas itu mengambil apa disebutnya itu yang mewakili kalimat tersebut. Contoh disiplin waktu ini diambil dari kesepakatan kelas. 1, jangan terlambat masuk kelas. Yang kedua, jangan pulang sekolah di luar waktu. Yang ketiga, sebelum bel istirahat jangan keluar. Nah, poin-poin itu dalam kesepakatan kelas dirubah dalam keyakinan kelas dengan kata disiplin waktu. Jadi disiplin ini udah mewakili dari berbagai kesepakatan kelas yang telah dibuat di dalam kelas ketika tahun ajaran baru kemarin dimulai oleh ibu wali kelas dan siswanya ya. Jadi keyakinan itu lebih puas atau mewakili dari kesepakatan kelas. Cuma kebanyakan di sekolah di kelas dipakainya juga kesepakatan kelas. Demikian jawaban dari saya, semoga ibu puas. Demikianlah acara kita hari ini. Mudah-mudahan materi yang telah disampaikan oleh Bapak Itan Romansyah SPDI dapat diterima oleh ibu bapak semua. Dan acara kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pengatur acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.